Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana kita sampai pada bab sabar di hadis yang ke-36. Ya, saya bacakan dulu teks hadisnya, lalu diterjemahkan dan disyarah sebagaimana yang disyarah oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya ini. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dam an wajhihi yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi beliau, berkata, seolah-olah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang seorang nabi dari para nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selawat kepada mereka dan berikan keselamatan kepada mereka, bahwasanya nabi tersebut dipukuli oleh kaumnya fa'admauhu, sehingga nabi tersebut pun berdarah, ya, disebabkan karena pukulan dari kaumnya. Bahwa yam saudam, kemudian nabi itu mengelap, ya, mengusap darah yang mengucur dari badannya, dari wajahnya, ya, yaqul seraya berdoa, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunkanlah umatku, ya kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahuinya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Ya. Hadis ini yang mana Nabi kita Muhammad SAW mengisahkan tentang apa yang terjadi terhadap para nabi-nabi terdahulu. Ya, artinya para nabi-nabi terdahulu, para rasul dalam berdakwah, mereka menghadapi banyak ujian, ya, dan cobaan. Ya, sebagaimana yang Nabi kisahkan ini, ada yang sampai-sampai Nabi itu berdarah, dipukuli oleh kaumnya, ya, sampai berdarah wajahnya, ya, tapi para nabi itu mereka bersabar, ya. Dan tentu para nabi Allah utus itu karena pilihan Allah. Ya, Allah tidak sembarangan memilih orang-orang, tetapi tentu ketika Allah memilih para nabi dan rasul untuk mengemban risalah Allah, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah memilih siapa yang berhak, yang pantas untuk mengemban risalah itu. Ya, jadi pengemban risalah itu adalah orang-orang pilihan, bukan orang-orang sembarangan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memilih, berarti Allah Subhanahu wa taala itu cinta, menyukai sosok orang tersebut, dan Allah pun mengetahui bahwasanya orang tersebut pantas untuk memukul daripada risalah Allah yang ingin disampaikan kepada umat manusia. Meskipun dalam perjalanannya para nabi dan rasul itu mendapatkan ujian-ujian, ya, rintangan-rintangan dari orang-orang yang tidak menerima dakwah para nabi. Tapi sekali lagi, bukan berarti para nabi itu adalah orang-orang yang bersalah, bukanlah para nabi itu orang-orang yang apa namanya
yang tidak pantas membawa risalah, ya justru para nabi itu Allah berikan ujian, ya adalah untuk mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi para nabi harus kita yakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pantas, yang berhak untuk menerima agama ini, menyampaikannya, mendakwakannya, menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang bersabar, ya sebagaimana yang tadi kami bacakan hadisnya, ya meskipun sudah berdarah-darah wajahnya, tetapi dia tetap bersabar, bahkan mendoakan ampunan kepada kaumnya. Kenapa? Karena boleh jadi kaumnya tidak mengetahui bahwasanya Nabi itu maksudnya adalah seorang Nabi utusan Allah yang membawa kebaikan, keselamatan untuk mereka. Ya ini bagaimana ya artinya kesabaran yang begitu tinggi yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Jadi para Nabi ini mereka mendapatkan ujian-ujian, artinya mereka disakiti oleh kaumnya, baik berupa perkataan, jadi ejek, difitnah, dicela, ya dikatai dengan perkataan-perkataan kotor, begitu juga beliau disakiti dengan perbuatan, ya dilukai badannya, wajahnya, kepalanya dan seterusnya, fisiknya, ya bahkan ada yang sampai membunuh, ya sampai ada nabi yang dibunuh, ya seperti Nabi Zakaria itu dibunuh ya oleh kaumnya, yang tentu kaumnya adalah tidak mengetahui, ya atau mereka adalah orang-orang yang lebih memilih daripada kesesatan daripada keimanan. Bayangkan ya kalau sampai Nabi pun dibunuh, nauzubillah min dzalik. Tapi jangan dikira bahwasanya ketika Nabi itu dibunuh, Nabi itu menjadi orang yang hina, orang yang sengsara, tidak. Justru para nabi itu adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah utusan Allah, pilihan Allah yang mengembar risalah ini. Adapun yang mereka dapatkan itu cuma ujian saja, cobaan saja. Begitulah dalam dakwah itu ada namanya ujian-ujian dan tantangan-tantangan. Ya, jadi selain para nabi menempati surga yang paling tinggi, surga Firdaus, karena mereka adalah orang-orang pilihan yang dengan perantara para nabi kita mengenal namanya Islam, mengenal namanya tauhid. Kita tahu bahwasanya ini kesyirikan yang harus kita tinggalkan, ini dosa yang harus kita jauhi. Itulah peran para nabi ya, menyampaikan ini agama. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Nah, jadi sekali lagi para nabi ini tentu mereka begitu besar ujian-ujian, bagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Sungguhnya manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang datang setelahnya atau pengikut-pengikut para nabi setelahnya itu. Ya itu sudah merupakan sunatullah, maksudnya nabi itu membawa artinya menghadapi tantangan yang besar, tapi para nabi mereka semua berhasil melewati itu semua dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ya, artinya kita pun juga demikian adanya, meskipun kita bukan para nabi dan rasul, ya, tetapi kita juga mesti mengikuti bagaimana jalan hidup para nabi dan rasul, karena mereka adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga, orang-orang yang diampunkan dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa, orang-orang yang sukses, yang Allah sukseskan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak, meskipun mereka mendapatkan banyak musibah-musibah. Jadi dapat banyaknya musibah-musibah bukan berarti para nabi itu sengsara hidupnya, ya dihinakan Allah biarkan dia, tidak. Justru semakin banyak musibah yang dihadapi dengan penuh kesabaran dan ikhlasan, selain mengharap pahala sisi Allah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semakin besar ujian yang dia dapatkan. Sebagaimana perkataan kaidah mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah, yaitu balasan itu, ganjaran itu sesuai dengan berat besarnya kesulitan yang kita hadapi. Artinya semakin besar kesulitan yang kita hadapi, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Apatah lagi dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin besar tantangannya manusia yang tidak mau menerima dakwah, yang menghalang-halangi, bahkan menyakiti, maka semakin besar pahala orang yang bersabar di dalam mengemban dakwah, di dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini jelas sekali ya ikhwatul Islam,
azakumullah ya tentang penamanya kesabaran di dalam berdakwah. Ya, jadi Nabi bukan cuma bersabar, tapi beliau justru mendoakan ampunan ya, mendoakan ampunan kepada orang-orang yang menyakiti beliau, yang berbuat jahat kepada beliau. Ya coba luar biasa ya akhlaknya Nabi. Ya, Nabi tidak mendoakan kehancuran, keburukan, kehinaan kepada mereka, tapi justru Nabi mendoakan ampunan. Ya, karena Nabi eh, mengatakan bahwasanya boleh saja mereka adalah boleh jadi karena mereka tidak mengetahui bahwasanya dia adalah seorang nabi, utusan Allah yang benar, sebenar-benarnya utusan yang mengajak manusia ke jalan Allah, tapi karena manusia dikuasai oleh emosinya, dikuasai oleh hawa nafsunya, kesombongannya, keangkuhannya, kekuasaannya, kedudukannya, sehingga mereka tidak menerima namanya kebenaran. Sebagaimana dikatakan bahwasanya kata Nabi adalah orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Itulah kaum-kaum dari umat-umat terdahulu ya di mana yang diutus mereka para nabi, mereka adalah orang-orang yang sombong. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang menolak kebenaran padahal mereka tahu itu kebenaran. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang merendahkan orang lain. Itulah kaum-kaum mereka. Mereka menghinakan para nabi dan rasul. Ya, dia mengatakan bahwasanya kami sama dengan kamu, sama-sama manusia, sama-sama dari tanah. Ya, meskipun sama-sama dari tanah, tapi Allah memilih para nabi dan rasul untuk mengemban risalah ini. Jadi ada perbedaan. Perbedaan dari segi mananya, ya dari segi yang mana mereka adalah pilihan-pilihan Allah yang ditugaskan untuk mengemban risalah ini, membawa risalah ini, untuk menyampaikan risalah ini, risalah Islam, risalah tauhid, ya. Itulah kelebihan mereka para nabi, meskipun mereka sama-sama adalah sama-sama manusia diciptakan dari tanah, berasal dari Nabi Adam, ada kesalahan dan kekurangan tentunya, tapi kelebihan mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah, ya itu bagaimana ya tentang apa namanya para nabi terdahulu, mereka penuh dengan kesabaran, keikhlasan ya di dalam mengemban risalah ini. Jadi sebenarnya ini hadis juga memberikan faedah yang begitu besar kepada kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. Bahwasanya kita pun juga mesti demikian, ya bahwasanya dalam dakwah pasti kita akan menemui namanya ujian-ujian. Tapi jika kita bersabar terhadap ujian-ujian tersebut dan kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengharap pahala di sisinya, maka Allah akan berikan pahala yang begitu besar kepada kita. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Jadi sekali lagi apa namanya kisah-kisah yang Nabi biasa kisahkan kepada para sahabat, ya itu penting sekali kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai ibroh, ya sebagai renungan, mengambil hikmahnya. Ya apalagi kita sebagai seorang dai, ya mau tidak mau kita harus menyampaikan risalah ini. Terkadang risalahnya ini pahit untuk dicerna, ya tetapi karena itu adalah satu yang hak yang harus disampaikan, maka tatkala ada yakni musibah-musibah yang menimpa kita, ujian-ujian dari orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti, atau orang-orang yang sudah mengerti tapi lebih mendahulukan hawa nafsunya, kesombongannya, maka kita harus bersabar menghadapi mereka. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi yang pada hadis yang ke-36 ini ya secara tidak langsung hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus bersabar, untuk terus mengikuti jejaknya para nabi dan rasul, karena mereka adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga, atau orang-orang yang telah diampunkan dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk mengemban risalah ini. Maka kita pun juga demikian, ya mesti mengikuti jalan mereka, ya apalagi kita sebagai umat Rasulullah bukan cuma sekedar beribadah, puasa, zakat dan haji, tetapi bagaimana kita juga bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku meskipun satu ayat saja. Ya, sekarang sudah berapa ayat yang kita hafal, yang sudah kita pelajari, maka itu yang kita sampaikan pada kaum muslimin dan yang lainnya. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya satu hadis yang cukup singkat ya, tetapi memberikan pelajaran yang begitu berharga tentang makna kesabaran dan juga tentang makna memaafkan, bahkan berbuat kebaikan.
sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ya, ketika dia marah, ya karena ada faktor-faktor yang menyebabkan dia marah, tapi dia bisa tahan amarahnya, bisa kendalikan, bisa kuasai amarahnya, ya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, yang buruk, kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri dan orang lain misalnya. Dia bisa kuasai, ya itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan cuma sekedar dia menguasai emosinya, tetapi juga adalah dia memaafkan orang lain jika orang lain berbuat salah kepadanya. Ini luar biasa ya. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para nabi terdahulu. Mereka memaafkan apa yang terjadi pada diri mereka dari orang-orang yang apakah paham atau tidak paham terhadap din, tapi mereka telah menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Bukan cuma sekedar memaafkan orang-orang yang berbuat kesalahan, tetapi juga dia berbuat kebajikan kepada orang yang bersalah. Wah, ini juga jarang kita temukan ya, ada orang yang berbuat baik kepada orang yang bersalah, yang ada kesalahan dibalas dengan kesalahan, ya yang disebut dengan balas dendam. Ya, tapi orang yang bertakwa adalah ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tentu bukan penjahat-penjahat yang selalu terbiasa berbuat jahat. Misalnya ada teman kita atau orang lain yang barangkali dia orang-orang baik, orang soleh, tapi karena dia khilaf dan seterusnya dia berbuat salah kepada kita, atau dia menyakiti atau dia mengganggu kita misalnya baik fisik ataupun yang selain fisik, maka kita harus mendahulukan namanya maafkan. Bahkan yang lebih daripada itulah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat atau berbuat salah kepada kita. Ya demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja ya. Tentang kesabaran di hadis yang ke-36. Intinya mudah-mudahan kita bisa mengaplikan kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Apatah lagi kalau kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, seorang dai, juru dakwah, maka tentu banyak ya cobaan-cobaan yang kita hadapi dari orang-orang yang barangkali belum tahu tentang ilmu, orang yang belum paham tentang apa kedudukannya dai dan seterusnya, maka itu harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang khilaf dari kami. Kami undur diri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.